Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pembuatan pipa dengan cara piercing atau penembusan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri. Nama saya Viva Syabhani dari kelas 11 KI4 Rombel G. Kedua, ada Rizky Ramadan dari kelas 11 KI4 Rombel G. Yang ketiga, ada Arya Permana dari kelas 11 KI3 Rombel G. Sebelum membahas pembuatan pipa menggunakan piercing atau teknik penembusan, sebaiknya kita ketahui dulu apa sih pipa. Pipa merupakan selongsongan bundar yang digunakan untuk mengalirkan fluida atau gas. Terminologi pipa biasanya disamakan dengan istilah tube. Namun, biasanya istilah untuk pipa memiliki diameter lebih dari 3 atau 4 in. Berdasarkan standar dalam pembuatannya, pipa biasanya didasarkan pada diameter nominalnya. Ia biasanya memiliki nilai offset diameter atau OD, atau diameter luarnya tetap, sedangkan untuk tebalnya menggunakan istilah schedule atau nilainya bervariasi. Proses pembuatan pipa. Proses pembuatan pipa dibedakan dengan 4 cara berikut ini. 1. Pipa las, 2. Pipa tanpa klem atau seamless pipa. Seamless pipa dibagi jadi 4, yaitu penembusan atau hot rotary fairing, proses Pilger mill, proses push bench, proses ekstruksi. 3. Pipa tempa atau varicot pipa. 4. Pipa cor atau cast pipa. Selanjutnya, pembuatan pipa dengan cara piercing atau penembusan. Dibandingkan dengan metode-metode lainnya, metode ini adalah yang paling sering digunakan. Metode ini juga dikenal dengan nama hot rotary piercing. Pipa dibuat dengan cara memanaskan bilet baja pada temperatur 2200 sampai 2400 derajat Fahrenheit. Setelah dipanaskan, bilet baja akan didorong menuju piercing mill untuk melalui 2 roller yang berputar. Nama saya Arya Sedewa dari 11 KI3 Rombel G2. Saya akan meneruskan penjelasan tentang pembuatan pipa dengan cara piercing atau penembusan. Setelah dipanaskan, bilet baja akan didorong menuju piercing mill untuk melalui 2 roller yang berputar. Baja akan terus didorong hingga menembus titik penembus atau madrel, sehingga akan tercipta lubang sepanjang bilet tersebut. Selanjutnya, baja akan memasuki tahap rolling atau plug mill, di mana berfungsi untuk memperbesar diameter bagian dalam, mengurangi ketebalan dinding pipa, dan memperpanjang ukuran pipa. Setelah itu, ketika hasil piercing selesai dilakukan, bilet kemudian memasuki tahapan finishing agar hasil pengerjaan kasar di proses sebelumnya bisa lebih halus. Jadi, pipa baja harus dipoles bagian dalam dan luarnya. Setelah itu di tahap ini pipa juga akan disesuaikan ukuran agar memenuhi standar kelayakan. Tahap ini juga dikenal dengan nama rilling dan sizing. Dari proses ini, pipa baja didinginkan untuk setelahnya diluruskan pada proses tightening. Jika pipa baja belum mendapatkan bentuk dan diameter yang sempurna, proses pendinginan, penelusuran, pemanasan ini bisa berlangsung hingga 2-3 kali. Tentunya di akhir akan ada proses marking dan coating. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan atas
pembacaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.